menjadi bekal dalam kehidupan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, suatu ketika ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya pertanyaan yang sangat menarik dan kiranya ini mewakili dari apa yang kita rasakan selama ini, dan jawaban atau nasihat dari guru juga mewakili dan sekaligus juga menjadi nasihat bagi kita semua. Murid ini bertanya, "Ya Syekh, kam na'sillaha wa la yu'aqibuna?" Wahai guru, betapa sering kita bermaksiat kepada Allah, tetapi Allah tidak memberikan sanksi kepada kita, tidak menghukum kita. Betapa sering kita melanggar larangan Allah, kita tidak maksimal dalam beribadah kepada Allah, masih banyak kewajiban yang belum kita tunaikan, tetapi sampai saat ini kita aman-aman saja. Kita masih sehat walafiat, anak-anak kita, istri kita, ya, rezeki kita masih cukup. Jadi seolah-olah kemaksiatan itu tidak berimbas kepada hukuman atau tidak mengakibatkan hukuman yang menimpa kepada kita. Nah, maka sang guru memberikan jawaban dan nasihat yang panjang lebar, ya, penjelasan yang juga menjadi nasihat bagi kita semua. Beliau awali begini, "Kam yu'aqibukallahu wa anta la tadri." Wahai muridku, betapa sering sebenarnya Allah menghukummu, memberikan sanksi kepadamu, tetapi engkau tidak menyadarinya. Ini jawaban yang membuat penasaran si murid ini, dan insya Allah kita semua, ya, betapa sering Allah telah memberikan sanksi hukuman kepada kamu, kepada murid ini, dan juga kepada kita mungkin, ya, tetapi kita tidak menyadarinya. Kemudian dilanjutkan oleh sang guru ini, "Alam yaslubka halawata munajatihi?" Bukankah Allah telah mencabut darimu kelezatan dalam bermunajat kepadanya? Artinya ketika engkau beribadah tidak merasakan nikmat, tidak merasakan puas. Wa ma ibtala ahadun bi musibatin a'dham alaihi min qaswati qalbihi. Dan tidaklah seseorang diberikan ujian oleh Allah dengan suatu musibah yang lebih besar daripada kerasnya hati, qaswatul qalb. Tidaklah seseorang diberikan ujian oleh Allah dengan sebuah musibah yang lebih besar, yang lebih berat daripada kondisi hati yang keras, yang kasar, yang susah, ya, untuk menerima kebenaran. Inna a'dhama iqabin mumkinin an tatalaqahu huwa qillatu taufiq ila a'malil khair. Kata sang guru ini, sesungguhnya iqab atau sanksi, hukuman yang besar yang mungkin engkau dapatkan itu adalah qillatu at-taufiq, yaitu sedikitnya petunjuk, sedikitnya hidayah, pengarahan kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi sanksi, ya, diberikan oleh Allah kepada pelaku-pelaku maksiat, orang muslim yang fasik, yang berbuat maksiat banyak, itu adalah qillatut taufiq ila a'malil khair. Sedikitnya dia mendapatkan petunjuk
untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Alam tamurru alaikal ayyam tuna tilawatil Quran, bukankah telah melewatimu hari-hari yang sering tanpa terdengar bacaan Al-Quran? 24 jam dalam sehari ya, bisa kita hitung berapa waktu yang kita luangkan untuk membaca Al-Quran. Apakah 1 juz, ataukah setengah juz, ataukah 1/4 juz, atau mungkin kurang dari itu. Kita yang lebih tahu, lebih paham dengan kondisi kita masing-masing, sejauh mana interaksi kita minimal dengan Al-Quran adalah dengan tilawah itu. Alam tamurru alaikal ayyam tunakit tilawatil Quran. Alam tamurru alaikat layalit tiwal wa anta mahrumun minal qiyam. Tidakkah melewatimu malam-malam yang panjang sedangkan engkau terhalangi untuk melaksanakan qiyamul lail? Sepanjang malam kita disibukkan oleh tugas-tugas pekerjaan, tugas kuliah, tugas sekolah. Kita disibukkan dengan bercengkrama dengan anak-anak, dengan istri, dengan keluarga, dengan istirahat masing-masing. Terhalangi untuk bangun melaksanakan qiyamul lail. Bahkan ada seorang tabi'in yang masyhur ya, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Hurrimtu min qiyamil laili sittata ashhur bi dzambin asabtuhu." Aku pernah terhalangi untuk bangun sholat malam selama 6 bulan berturut-turut. Kita bisa bayangkan seorang tabi'in yang masyhur ya, yang imannya luar biasa, pernah terhalangi tidak bisa bangun malam ya, selama 6 bulan, diakibatkan oleh dosa yang pernah beliau lakukan. Sang guru memberikan nasihat selanjutnya, alam tamurru alaika mawasimul khair, Ramadan, situn min Syawal, Ashrul Dzulhijjah, walam tuwaffaq ila istighlaliha kama tambaghi. Tidakkah melewatimu musim-musim kebaikan, musim panen kebaikan dalam hari-hari, dalam waktu-waktu, dalam bulan-bulan, misalnya Ramadan, 6 hari di bulan Syawal, 10 hari di awal Dzulhijjah, dan lain sebagainya. Tetapi engkau tidak diberikan taufik, tidak diberikan kemudahan oleh Allah untuk memanfaatkan musim-musim panen kebaikan ini. Tidak bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk meraih pahala dari Allah sebanyak-banyaknya. Hari-hari kita ya, dalam 1 pekan ada hari yang istimewa, hari Jumat misalnya. Ada sebuah amalan yang sangat mulia. Apakah kita lakukan malamnya ataukah siangnya? Yaitu membaca surat Al-Kahfi misalnya. Bisa kita evaluasi apakah ini sudah menjadi agenda rutin kita lakukan ya tanpa kita tinggalkan, ataukah mungkin terlewatkan begitu saja padahal fadilahnya besar. Di antaranya adalah man qara'a surat Al-Kahfi lailatul Jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka Allah memberikan cahaya kepadanya antara dia dan antara Ka'bah. Dalam riwayat lain, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Kalau tadi malamnya, kalau ini lebih luas lagi, pada hari Jumat. Adha'a lahu minan nur ma bainal Jum'ataini. Allah akan memberikan cahaya kepadanya antara 2 Jumat. Nah, ini musim kebaikan ya, yang bisa kita temukan setiap pekannya.
apakah sudah kita manfaatkan ataukah belum? Maka kata sang guru ini, ayu iqabin akthar min hadza, hukuman apa yang lebih berat dari ini? Ala tahussu bi thiqali ta'at, bukankah engkau merasakan beratnya melakukan ketaatan? Beratnya untuk bangun malam misalnya, beratnya untuk melaksanakan puasa misalnya, apakah Senin Kamis ataukah puasa Ayyamul Bid misalnya, ataukah puasa Daud atau yang lainnya. Betapa beratnya melaksanakan ketaatan. Kalaupun kita laksanakan ketaatan itu mungkin hanya sekedar gugur kewajiban misalnya ya, tanpa dilaksanakan dengan sempurna. Panggilan sholat 5 waktu misalnya ya, dalam sehari semalam, apakah kita tunaikan sholat 5 waktu itu secara berjamaah di masjid ataukah belum? Padahal jarak antara rumah kita atau mungkin pekerjaan kita dengan masjid sangat dekat ya. Sehingga ada yang mengatakan perjalanan terjauh dan terberat ya ke masjid. Seseorang bisa pergi ke luar kota rutin, bahkan bisa pergi ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, tetapi untuk melangkahkan kaki ke masjid yang hanya jaraknya tidak sampai 100 meter itu sangat berat, apalagi untuk sholat isya atau sholat jamaah subuh misalnya, beratnya luar biasa. Ala tahussu bi thiqali ta'at, bukankah engkau telah merasakan beratnya untuk melaksanakan ketaatan itu, wahai muridku? Ala tahussu bi dhafil hawa wa syahwat, bukankah engkau telah merasakan betapa lemahnya engkau untuk mengendalikan kemauan dan syahwat, hawa nafsu itu? Alam tubtala bi hubbil mal wal jah wasyuhrah, bukankah engkau telah diberikan cobaan untuk cinta kepada harta, cinta kepada kedudukan dan kemasyhuran, popularitas? Ayu iqabin akthar min dhalik, sanksi apa yang lebih berat dari itu? Alam tasul alaikal ghibah wa namimah wal kadhib, tidakkah engkau mudah untuk melakukan ghibah, namimah, dan suka berbohong? Jadi afatul lisan ya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh lisan kita berupa yang utama 3 ini. Betapa sangat mudah kita menggunjing. Ghibah adalah dzikru akhauka fima yakrahu, menceritakan tentang saudara kita dengan sesuatu yang dia tidak suka apabila mendengar cerita kita itu, yang memang itu fakta ya. Kalau yang bukan fakta diceritakan namanya bohong. Nah, itu betapa sering kita berghibah, membicarakan orang lain. Alam yushghilka bil fudul wa tadakhul fi ma ya'nika, tidakkah engkau disibukkan, sangat mudah untuk sok tahu ya, sok ingin tahu dengan urusan orang lain, sibuk untuk mengurusi kondisi orang lain dan melupakan dirinya sendiri. Alam yunsikal akhirah wa yaj'alud dunya akbar hammika, bukankah engkau telah dilupakan dengan kehidupan akhirat dan menjadikan dunia sebagai obsesi yang utama, tujuan utama dalam kehidupan kita? Ini nasihat dari sang guru ini, dan di akhir nasihat ini yang menarik. Kata sang guru, ihdar ya bunayya fa inna ahwana iqabin ma kana mahsusan fil mal awil walad awis sihah. Hati-hati wahai putraku, wahai muridku, wahai anakku, sesungguhnya sanksi yang paling ringan menurut Allah itu adalah yang kita rasakan, baik itu di dalam harta atau anak-anak atau kesehatan. Jadi menurut ulama ini, bahwa sanksi yang itu berupa kehilangan harta
mungkin kecurian, mungkin kerampokan, atau diberikan kesempitan rezeki oleh Allah misalnya, atau berupa anak-anak yang menjadi fitnah atau yang lain-lainnya ya, ataukah berupa kesehatan misalnya rasa sakit. Ini dikatakan oleh ulama ini adalah ahwanu iqabin lillah, sanksi yang paling ringan menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa inna a'dhama iqabin ma kana fil qalbi, sedangkan sanksi yang paling berat itu adalah apa yang terjadi pada hati. Fa innal 'abda yuhramu at-taufiq li ta'ati bisababi dzambin yusibu. Sesungguhnya seorang manusia terlarang untuk mendapatkan petunjuk dari Allah disebabkan oleh dosa yang telah dia lakukan. Jemaah sekalian, ini adalah nasihat dari seorang guru kepada muridnya dan sekaligus nasihat kepada kita semua. Mari kita evaluasi bersama-sama ya, selama ini apakah kita mengalami hal yang seperti itu ataukah tidak. Dan pernyataan terakhir ini yang tadi yang menarik ya, bahwa sebenarnya musibah yang kita dapatkan dalam ukuran materi ya, dalam ukuran duniawi itu adalah sebenarnya musibah yang paling ringan. Yang berat adalah urusan hati kita itu. Maka marilah kita memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah Ta'ala dari dosa-dosa yang kita lakukan ya selama ini, apakah dosa yang terkait urusannya dengan Allah langsung ataukah dosa yang terkait dengan urusan manusia, hukukullah atau hukukul adami ya. Kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa inilah yang menyebabkan seseorang, kata Ibnul Qayyim, adalah hirmanut ta'ah, diharamkan atau terlarangnya dia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi pernah mengatakan al-ma'siyatu tud'ifu iradatal khair. Kemaksiatan seseorang itu mengakibatkan dia lemah dalam hal kemauan untuk melaksanakan kebaikan. Salah satu dampak kemaksiatan seperti itu. Bahkan kata beliau, wa huwa min akhwafiha alal amdi, dan ini hal yang paling menakutkan untuk seorang manusia. Annaha tud'iful qalba ala iradatihi, bahwasanya kemaksiatan ini menjadikan hati lemah untuk melaksanakan ketaatan. Fataqwa iradatul maksiyah, sehingga menguatlah. Jadi kemaksiatan ini menjadikan kuat kemauan dia untuk melakukan kemaksiatan. Wa tud'ifu iradatat taubah syai'an fa syai'an, dan menjadikan orang ini kemauan untuk bertaubatnya berkurang sedikit demi sedikit. Ila an tansalikha min qalbihi iradatat taubah al-kulliyah, sampai dia tidak punya kemauan sama sekali untuk bertaubat kepada Allah. Jadi dia tidak menyesali perbuatannya, bahkan sampai pada satu saat dia justru menikmati kemaksiatannya dan membanggakan kemaksiatannya diceritakan kepada orang lain, yang sebenarnya kemaksiatannya itu tertutup, hanya dia dan Allah yang tahu, tetapi karena dia merasa bangga melakukan kemaksiatan ini dan menikmatinya sampai diceritakan ke teman-temannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah akibat dari dosa. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, inna lil hasanati diya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizki wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya dampak kebaikan itu adalah 5 hal, kata beliau. Yang pertama, diya'an fil wajhi, ada cahaya di wajahnya. Wa nuran fil qalbi, dan ada nur, ada cahaya pula dalam hatinya.
Wa sa'atan fi rizki, ada kelapangan dalam hal rizkinya. Wa quwwatan fil badani, ada kekuatan, ada kesehatan di badannya. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan dia dicintai oleh sesama manusia. Wa inna lisai'ah, kata beliau, dan dampak dari keburukan, dampak dari dosa, kata Abdullah bin Abbas, ada 5 pula, kebalikan dari yang pertama. Sawatan fil wajhi, ada hitam dalam wajahnya. Wa dhulmatan fil qabri wal qalbi, ada kegelapan yang ada dia dapatkan nanti di kuburannya dan di dalam hatinya. Wa wahnan fil badani, ada kelemahan di dalam badannya. Wa nuqsan fi rizki, ada kekurangan dalam hal rizkinya. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan ada kebencian di dalam hati sesama manusia. Inilah jemaah sekalian nasihat-nasihat dari para salafus saleh yang sangat penting untuk kita cerna dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa pentingnya kita untuk istiqomah dalam menjaga hati kita senantiasa bersih dengan tazkiyatun nafas, ya, dengan mensucikan jiwa kita terus menerus. Dan ada sebuah solusi juga yang perlu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sebuah hadits yang sahih riwayat Bukhari Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Hadis ini cukup populer, ya, dan penting untuk kita hayati, ya, kita amalkan, kita hafalkan, ya, sebisa mungkin, ya. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada pada seorang mukmin, pada seorang muslim, maka dia menemukan kelezatan iman, halawatul iman, menemukan manisnya iman. Jadi ini bisa menjadi jawaban, ya, atas kegalauan sang murid tadi, ya. Ada 3 hal yang menjadi solusi untuk seseorang mendapatkan rasa lezat dalam keimanan itu. Yang pertama, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Solusi pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dia cinta kepada orang lain hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakraha an yuqdhafa finnar, dan dia tidak suka, ya, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka. Itu sahih riwayat Bukhari Muslim. Jamaah sekalian, menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan halawatul iman itu adalah rasa lezatnya seseorang dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia merasa puas, dia menikmati, ya, dalam beribadah kepada Allah itu. Betul-betul dia khusyuk, merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Sangat haus, ya, dengan ibadah. Kalau seperti orang yang minum itu, orang yang haus, orang yang lapar itu orang yang makan, ya, lahapnya luar biasa. Seperti itulah orang yang merasakan halawatul iman itu. Dia merasa menikmati dalam ibadahnya. Ketika dia membaca Quran, ya, merasa kurang. Kalau dia sudah membaca 1 lembar masih kurang, terus sampai 1 hizb misalnya atau setengah juz misalnya, masih kurang, masih tambah lagi 1 juz. Nanti habis sholat
Zuhur misalnya ya, tambah lagi, habis sholat asar ditambah lagi misalnya. Jadi dia betul-betul menikmati ya, merasa puas dengan melaksanakan ibadah ini. Kalau selama ini kita masih terpaksa ya untuk menunaikan ibadah, berarti kita belum merasakan ini, halawatul iman ini ya. Kemudian menurut Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab Fathul Bari ya, syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan bahwa dalam hadis ini Rasulullah SAW mengkiaskan, ada tasbih di situ, ada sastra di situ. Jadi iman ini seperti madu ya, bahwa tabiat madu ini adalah manis, dan orang yang sehat ketika meminum madu maka dia bisa merasakan manisnya madu itu. Nah, begitu pula analognya adalah iman itu. Tabiat iman, rasa yang asal dari iman itu adalah manis, menyenangkan ya, lezat. Sehingga kalau orang yang jiwanya sehat, hatinya sehat, maka dia bisa merasakan manisnya iman itu, manisnya dalam beribadah itu. Dan jika kalau selama ini ya dia merasakan belum menikmati ibadah secara puas ya, belum bisa merasakan lezatnya dalam beribadah atau manisnya iman itu, berarti ada sesuatu yang sakit pada kondisi hatinya itu. Bagaimana kalau orang yang sakit ya secara fisik, lidahnya itu merasakan segala sesuatu itu pahit, termasuk mungkin merasakan madu yang harusnya manis itu dia rasakan pahit karena ada yang sakit di dalam fisiknya. Begitu pula apabila fisik secara rohani kita, kejiwaan kita itu sakit, hati kita sakit, maka kita tidak bisa merasakan manisnya keimanan, manisnya dalam beribadah kepada Allah itu. Ini penjelasan dari dua pensyarah hadis yang sangat terkenal ya, yang bisa memberikan informasi atau ilmu bagi kita semua. Jadi titik tekan utamanya adalah pada kondisi hati kita itu. Nah, diberikan resep oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini 3 hal ya, untuk seseorang itu bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selainnya. Jadi mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya di atas yang lain. Barangkali ini yang masih kurang ya. Selama ini mungkin jujur kita rasakan masih kurang. Prioritas mendahulukan aturan Allah, aturan Al-Quran, aturan hadis daripada aturan-aturan manusia. Mendahulukan urusan Allah, urusan Rasulnya di atas kepentingan pribadi kita, kepentingan keluarga, kepentingan anak-anak dan semuanya. Jadi untuk merasakan lazatnya iman, yang pertama adalah mendahulukan cinta kepada Allah di atas selainnya. Yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illallah, yaitu mahabbah fillah ya. Kita cinta kepada orang lain hanya karena Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksud al-mahabbah lillah itu adalah kita cinta kepada seseorang yang seseorang itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Kita cinta kepada seseorang karena ketaatannya misalnya, karena ilmunya, karena kesolihannya, karena kesabarannya, karena ketawaduannya. Nah, jadi cintanya, kita berinteraksi, bersahabat dengan sesama muslim, dasarnya adalah mahabbah fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan imbalan materi dari orang yang kita cintai itu. Dan mahabbah fillah ini kita tahu fadilahnya sangat banyak ya, keutamaannya sangat banyak, terutama nanti pada saat kita dapatkan di akhirat. Di antara 7 golongan nanti yang
mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah rajulani tahabba fillah istama'a fihi wa tafarraqa fihi. Dua orang yang saling cinta karena Allah, mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan orang yang cinta karena Allah itu nanti di akhirat ditempatkan di sebuah tempat yang sangat istimewa. Dalam hadis diceritakan, man abghadha lillah, man ahabba lillah wa abghadha wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, dia membenci karena Allah, dia memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka telah sempurnalah iman dia. Kemudian inna hawlal arsy manabir min nur. Nanti di akhirat di sekitar arsy, di sekitar singgasana Allah SWT itu ada mimbar. Mimbar itu adalah tempat yang lebih tinggi ya, seperti panggung yang terbuat dari cahaya. Alaiha qaumun, di atas mimbar ini ada kaum laisu bi anbiya wala syuhada. Kaum yang menempati di atas mimbar ini bukanlah golongan nabi, bukan juga golongan orang yang mati syahid. Bahkan para nabi dan orang-orang yang mati syahid ini cemburu dengan kedudukan orang-orang ini. Para sahabat penasaran, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan kepada kami siapa mereka ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, al-mutahabuna fillah, orang-orang yang cinta karena Allah. Wal mutajalisuna lillah, orang-orang yang saling duduk bersama ya, interaksi, bersahabat bersama karena Allah. Wal mutazawiruna fillah, orang-orang yang saling kunjung mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya sangat besar ya. Bahkan diceritakan dalam hadis riwayat yang panjang itu, ketika penduduk surga dan neraka itu sudah dimasukkan ke masing-masing tempatnya itu kan, Allah memberikan kesempatan kepada penduduk surga untuk meminta sesuatu. Maka penduduk surga ini minta, di antara permintaannya kepada Allah adalah, ya Allah, dulu waktu di dunia saya pernah bersahabat dengan si fulan ini, pernah bersama-sama dengan si fulan ini dalam suatu majelis kebaikan, pernah berinteraksi dengan si fulan ini ya Allah, tapi kemana orang ini? Kok tidak saya dapatkan di surga ini ya? Saya ingin supaya dia masuk ke surga ya Allah, supaya kebahagiaan saya bertambah. Maka Allah mengabulkan permintaan si orang ini. Ya, suruh dibuka hijab pemisah antara surga dan neraka itu, dibuka oleh Allah. Kemudian penduduk surga ini yang mencari-cari keluarganya, kerabatnya dan teman-temannya yang dulu pernah berinteraksi di dunia itu disuruh untuk mencari di neraka itu. Ketika sudah ketemu, dientaskan dari neraka dan dibasuh atau dibilas di Nahrul Hayah, di sungai kehidupan namanya. Kemudian mereka dipindahkan ke surga ya. Sehingga mereka disebut al-jahannamiyun ya, para alumni-alumni neraka jahanam yang dientaskan dari neraka kemudian dipindahkan ke surga. Dengan apa? Dengan syafaat, dengan advokasi, dengan permohonan, dengan permintaan pertolongan dari teman-temannya di dunia yang mahabba fillah, yang cinta karena Allah, yang dulu di dunia berinteraksi semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya itu. Fadilahnya sangat banyak. Yang ketiga, untuk mendapatkan kelezatan iman adalah wa an yakraha an yukdzafa an yarji'a ilal kufr. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran, an ya'udha fil kufr. Dia tidak suka untuk kembali kepada melakukan maksiat ya, misalnya. Dia tidak mau kembali kepada masa-masa jahiliyah dulu, masa-masa kekufuran dulu. Kama yakraha an yukdzafa finar, sebagaimana dia benci, tidak suka untuk dimasukkan ke neraka. Jadi dia betul-betul beristighfar, dia betul-betul bertaubat kepada Allah Ta'ala dari kekufuran, kejahilian yang dulu pernah dia lakukan.
dan dia sekarang istiqomah dalam kebaikan. Jadi 3 hal ini untuk mendapatkan kelezatan iman, mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang kedua adalah cinta kepada orang lain karena Allah, dan yang ketiga adalah kita benci untuk kembali kepada kekufuran. Nah, jamaah sekalian, yang terakhir saya ingin mengingatkan tentang masalah istidraj ya. Ada sebuah kaitan antara pertanyaan si murid ini dengan apa yang disebut dengan istidraj. Jadi barangkali selama ini kita kembali evaluasi ya dalam diri kita masing-masing ya. Apakah kenikmatan yang kita dapatkan selama ini adalah betul-betul menjadi berkah dari ketaatan ketakwaan kita, ataukah barangkali itu karena istidraj, kemanjaan ya dari Allah, waktu yang diulur-ulur untuk kemudian kita nantinya mendapatkan sanksi yang berat, siksa dari Allah Ta'ala itu. Ini evaluasi bagi kita masing-masing. Ada hadis yang diceritakan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Uqbah bin Amir, bahwa Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbuhu fa innama huwa istidraj. Jika engkau menyaksikan Allah memberikan harta duniawi kepada seseorang atas kemaksiatan yang dia lakukan, sebetulnya itu bukan cinta Allah kepada orang ini, tetapi itu adalah istidraj dari Allah. Kemudian beliau membacakan surat Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Dan ketika mereka manusia ini lupa dengan peringatan Allah, lupa dengan berzikir kepada Allah, lupa melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu rezeki dari manapun. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sehingga ketika mereka tenggelam dalam kenikmatan itu, aku siksa mereka dengan seketika, dan saat itulah mereka berputus asa. Ada cerita di Kabupaten Malang ya, di Tumpang itu ada seorang yang kaya raya ya, dia sudah haji sampai 7 kali. Berarti kaya ya, kaya raya, haji dia dan keluarganya sampai 7 kali. Apa ternyata ma'isyah ya, atau pendapatan orang ini, pekerjaannya itu adalah ternak babi. Dan bukan hanya itu ya, kalau dia mau setor, mau jual babinya itu ya, itu pegawai-pegawainya disuruh dia untuk ngasih makan ke babi yang mau dijual itu. Di samping makanan yang biasa ya diberikan kepada babinya itu, disuruh untuk mencampuri dengan apa? Jadi pegawai-pegawainya itu disuruh untuk numbuk batu bata ya, kemudian dicampurkan ke makanan babi ini supaya apa? Supaya timbangannya pada saat dijual itu berat. Nah, jadi pertama, ternaknya sudah ternak yang najis, yang haram, dan itu nggak boleh ya dalam fikih Islam. Yang kedua, dia menipu ya. Tapi dia sampai sekarang aman-aman saja, bahkan dia berpendapat nggak ada masalah, toh saya 7 kali haji di Ka'bah sana nggak lihat apa-apa ya, nggak dikasih sanksi oleh Allah. Artinya dia aman-aman saja kan. Persepsi orang awam kan begitu ya. Kalau orang ahlul maksiat nanti ke Ka'bah itu bingung ya, nggak bisa lihat Ka'bah, atau mungkin lihat yang aneh-aneh lah di Masjidil Haram misalnya. Nah, dia merasa aman-aman saja, sehingga dia merasa halal bisnisnya itu. Naudzubillah. Jadi ini kalau kita kaitkan dengan teori dalam Al-Quran hadits, maka kemungkinan itu adalah istidraj ya. Jadi ada kemanjaan dari Allah kepada dia, waktu ya dari Allah, yang apabila dia tidak segera untuk bertaubat itu akan diberikan sanksi yang berat oleh Allah Ta'ala.
Ada beberapa ayat yang menceritakan istidrat, misalnya surat Al-Qalam ayat 44 sampai 45. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Fadharni, maka biarkan aku, wa may yukadzibu bihadzal hadits, dengan orang yang mendustakan Al-Qur'an ini. Silakan ya, kalau mau mendustakan Al-Qur'an, tidak mau melaksanakan isinya ya, silakan. Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami berikan tenggang waktu dia, kami ulur-ulur dia, kami berikan istidraj kepada dia sampai batas waktu yang tidak dia ketahui. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku berikan tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku itu kokoh ya. Jadi Allah punya rencana dengan orang ini. Oleh karena itulah jamaah sekalian, marilah sekali lagi kita mengevaluasi ya, bermuhasabah pada diri kita masing-masing, sejauh mana tingkat ketaatan kita kepada Allah selama ini, dan semangat kita untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah itu. Kalau kita sudah merasa baik, ketakwaan kita sudah baik, maka mudah-mudahan nikmat dari Allah, nikmat harta ya, nikmat rizki, nikmat anak-anak, nikmat keluarga, nikmat yang kita dapatkan itu adalah betul-betul keberkahan dari Allah atas ketaatan kita. Sebaliknya, apabila kita selama ini kurang maksimal dalam ibadah dan kemaksiatan kita masih banyak ya, maka bisa jadi itu adalah istidraj, dan saya kira belum terlambat kita ya untuk kemudian bertaubat, beristighfar kepada Allah. Bahkan ada seorang salafus saleh yang memberikan pesan ya, bahwa jikalau seseorang itu mendapatkan musibah ya dalam hal ketaatan kepada Allah, itu lebih baik daripada dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dalam bermaksiat ya, kondisinya dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Yang kita inginkan yang bukan dari dua pilihan itu ya, tapi yang kita inginkan adalah kita ingin terus menerus dalam ketaatan kepada Allah, dan dampak dari ketaatan itu adalah kita mendapatkan keberkahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan masih banyak lagi dalil yang Allah memberikan keberkahan kepada seseorang yang bertakwa ya, atas kesolihan yang dia dapatkan, yang telah dia lakukan dalam kehidupan dunia ini. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf, ini adalah nasihat untuk diri saya pribadi ya, yang awal, dan yang berikutnya adalah untuk antum semua, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita semualah yang paling tahu dengan kondisi hati kita ya, paling tahu dengan kondisi jiwa kita masing-masing, kualitas keimanan kita masing-masing, dan tingkat ketaatan kita masing-masing, kitalah yang paling tahu. Maka tentunya tidak ada hal yang perlu untuk kita banggakan ya di hadapan Allah dan merasa lebih baik daripada saudara kita yang lain ya, karena tidak ada jaminan perbuatan yang baik itu semua diterima oleh Allah, karena penghalangnya sangat banyak untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.